Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Gofar. Di sini saya akan menjelaskan presentasi tentang perlakuan panas atau heat treatment. Perlakuan panas sendiri adalah suatu istilah yang menjelaskan suatu operasi atau kombinasi gabungan operasi yang melibatkan pemanasan dan pendinginan yang terkontrol terhadap suatu logam atau paduan logam dalam keadaan padat untuk tujuan memodifikasi struktur mikro sehingga diperolehnya perubahan sifat-sifat suatu logam, yakni sifat mekanis yang sesuai telah diinginkan. Menurut The International Federation for the Heat Treatment of Material sendiri, dalam perlakuan panas tidak semata-mata hanya melibatkan pemanasan dan pengontrolan kecepatan pendinginan saja, akan tetapi termasuk pula di dalamnya adalah pemberian atau penambahan atom lain melalui permukaan logam, misalkan pada carburizing atau nitriding, dan pemberian yang terjadi pada controlled rolling dalam thermomechanical treatment. Adapun tujuan utama dari perlakuan panas adalah mempersiapkan material logam tersebut sebagai produk setengah jadi agar layak dan siap untuk dilakukan proses pengerjaan lanjutan, dan juga meningkatkan umur pakai atau lifetime material logam tersebut. Adapun klasifikasi perlakuan panas meliputi perlakuan panas termal, perlakuan panas termokimia, perlakuan panas termomekanik, dan juga perlakuan panas inovatif permukaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang annealing. Apa itu annealing? Annealing adalah salah satu perlakuan panas pada material logam di mana material logam tersebut dipanaskan sampai temperatur sedikit di atas temperatur rekristalisasi logam tersebut, kemudian ditahan atau holding pada temperatur tersebut dalam waktu tertentu yang dilanjutkan dengan proses pendinginan secara lambat. Dalam proses annealing ini terjadi mekanisme difusi atau pergerakan atom-atom pada struktur logam dalam keadaan padat yang akan menyebabkan penataan ulang struktur atom pada logam tersebut sehingga material logam tersebut akan lebih ulet dan mudah terdeformasi. Adapun annealing umumnya diterapkan pada paduan logam yang telah mengalami pengerjaan dingin atau cold working dengan tujuan untuk melunakkan kembali paduan logam dari keadaan pengerasan regangan atau melunakkan logam sebelum melakukan proses pemesinan dengan merubah bentuk struktur semenit di dalam perelit dan semenit pada batas butiran dari baja karbon tinggi menjadi bentuk yang lebih ekuaksial dengan ukuran butir perelit lebih besar. Selanjutnya proses dari annealing adalah sudah disebutkan ini seperti yang dijelaskan dari annealing tadi. Untuk struktur mikro hasil perlakuan panas full annealing adalah struktur perelit berbentuk lebih ekuaksial dengan ukuran butir lebih besar. Ini adalah gambaran dari annealing, proses annealing. Untuk gambaran menunjukkan struktur ferrit dan perlit, sedangkan struktur B adalah struktur ferrit dan perlit yang beruluran besar hasil perlakuan panas full annealing pada temperatur 800 derajat Celcius. Tujuan dari annealing sendiri yang bersama dengan perlakuan panas di depan tadi adalah membuat struktur logam menjadi homogen, menghilangkan tegangan sisa, serta mempersiapkan material logam untuk memperoleh pengerjaan lain ataupun memperlunak material logam. Untuk selanjutnya ada beberapa proses annealing terdiri dari 3 tahapan, yakni yang pertama recovery yang biasa ditandai dengan logam dipanaskan sampai temperatur tersebut tertentu di bawah temperatur rekristallisasi, terjadinya penataan ulang atau rekonfigurasi dislokasi, terjadi pembebasan lattice strike energi, dan juga hasil recovery adalah pelunakan logam. Proses kedua adalah rekristallisasi yang merupakan fase kedua dengan tahapan terjadi ketika proses pemanasan logam telah mencapai temperatur rekristallisasi dan nukleat inti butir baru dengan regangan bebas mulai terbentuk. Selanjutnya adalah ada restorasi sifat mekanis dari logam ataupun kekerasan berkurang, tensile strength berkurang, dan keuletan logam meningkat. Untuk mengetahui temperatur rekristalisasi atau T-rek adalah temperatur minimum yang memungkinkan terjadinya pengintian kristal-kristal baru dan kristal-kristal yang telah mengalami deformasi plastis. Untuk harga temperatur rekristalasi tergantung pada komposisi kimia paduan dan juga kecepatan dan besarnya deformasi plastis. Selanjutnya yang ketiga adalah dari proses annealing adalah proses grain growth, yakni memiliki tahapan sebagai berikut. Pertumbuhan butir baru, terjadi migrasi dari batas butir hingga terjadi proses reduksi area batas butir. Berikut adalah gambaran dari
mulai 0 hingga temperatur pertama itu adalah recovery, kemudian temperatur pertama hingga temperatur kedua adalah registralisasi, kemudian temperatur kedua hingga temperatur ketiga itu disebut proses grain growth. Adapun beberapa jenis proses annealing adalah full annealing, annealing normalisasi hingga quenching annealing. Untuk homogenizing adalah suatu pemanasan pada temperatur tinggi di daerah fase austenit jauh di atas titik kritis A3 dan 3A cm. Proses ini bertujuan untuk menghilangkan efek segresi kimia akibat proses pembangkuan lambat ingot billet dan untuk memperbaiki mampu pengerjaan panas atau hot work ability untuk menyeragamkan komposisi kimia logam hasil coran yang pada umumnya tidak merata pada seluruh bahan. Adapun proses dari homogenisi adalah sampai 4. Proses homogenisi dilakukan dengan memanaskan produk, kemudian temperatur pelakuan panas digunakan adalah 1100 derajat Celcius. Pemanasan pada temperatur homogenisi dilakukan relatif lebih lama untuk memungkinkan jarak difusi atom-atom yang tersegresi dari batas butiran ke butiran atau sebaliknya, dan juga ditahan pada temperatur Austin sampai temperatur merata pada seluruh bagian logam, kemudian didinginkan di udara. Untuk struktur mikro dari homogenizing adalah gambaran sebagai berikut. Untuk A menunjukkan hasil coran aluminium grade AA3003 sebelum perlakuan panas, dan untuk yang B adalah setelah melakukan hasil dari pelakuan panas homogenizing pada temperatur 500 derajat Celcius. Yang terakhir adalah hardening. Apa itu hardening? Yang adalah untuk memperoleh sifat tahan aus yang tinggi dan kekuatan yang lebih baik. Kekerasan diperoleh dengan merubah struktur baja sedemikian rupa sehingga diperoleh struktur martensit yang keras dan di permukaan hingga inti benda tersebut. Kekerasan yang dapat dicapai tergantung pada karbon dalam baja, dan kekerasan yang terjadi akan tergantung pada temperatur pemanasan atau temperatur Austin, holding time, dan juga laju pendinginan yang disertai beberapa tebal bagian penampang yang menjadi keras banyak tergantung pada hardenability. Proses hardening melakukan pemanasan atau heating, misalnya adalah sampai suhu 8500. Kemudian yang kedua adalah penahan suhu atau holding, dilakukan untuk mendapatkan kekerasan maksimum dari suatu bahan proses hardening. Misalkan ada baja konstruksi dari baja karbon dan baja paduan rendah yang mengandung karbida yang mudah larut, diperlukan holding time singkat yakni 5-15 menit. Untuk baja konstruksi dari baja paduan menengah dianjurkan menggunakan holding time sekitar 15 hingga 25 menit. Yang ketiga adalah pendinginan. Salah satu proses hardening adalah yang terakhir, pendinginan. Untuk proses hardening kita melakukan pendinginan secara cepat dengan menggunakan media air garam dan oli. Tujuannya adalah untuk mendapatkan struktur martensit. Semakin banyak unsur karbon, maka struktur martensit yang terbentuk juga akan semakin banyak, karena martensit terbentuk dari fase austenit yang didinginkan secara cepat sehingga kekerasannya meningkat. Dari struktur mikro yang kita peroleh untuk hardening adalah misalkan di gambar A ini, benda kerja yang terdiri dari fase ferrit dan struktur perlit baja karbon medium sebelum dilakukan heat treatment. Kemudian setelah kita lakukan hardening atau heat treatment jenis hardening, struktur martensit tanpa temper setelah perlakuan panas hardening quenching. Ini adalah contoh-contoh material yang biasa di hardening. Ada roda gigi, kemudian sprocket, dan juga bevel gear ataupun spur gear. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.